Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anami wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa 5 menit berfaedah, channel 5 menit berfaedah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengkaji tafsir surat An-Naba ayat 1 sampai 5 insyaallah taala. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, marilah kita sama-sama membaca Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Baik, jadi itu tadi kita sudah bacakan ayat 1 sampai ayat kelima dari surat An-Naba. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasannya. Baik, surat An-Naba. Surah An-Naba adalah termasuk surat Makkiyah. Kalau kita mendengar surat Makkiyah berarti surat yang diturunkan di Mekah, dihukumi diturunkan di Mekah oleh para ulama tafsir. Kemudian di sini sebelum masuk pembahasan ada sebuah riwayat dari Ibnu Zubair, yaitu Abdullah bin Zubair. An Ibnu Zubair radhiyallahu anhu qala nazalat surah amma yatasaalun di Makkah. Dari Ibnu Zubair. Ibnu Zubair adalah Abdullah bin Zubair, anak dari Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dari beliau Abdullah bin Zubair, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan nazalat surah amma yatasaalun di Makkah. Jadi beliau mengatakan bahwasanya surat An-Naba ini amma yatasaalun turunnya di Makkah. Nazalat surah An-Naba di Makkah. Turunnya di Makkah. Kemudian kita masuk pembahasannya. Baik, at-tafsir, bagian pembahasan secara umum. Di sini penulis kitab qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bada Allah taala hadhihi as-surah bihadha al-istifham al-inkari 'ala al-musyrikeen tasa'uluhum 'an yaum al-qiyamah. Faqala 'amma yatasa'alun. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan pertanyaan, amma yatasa'alun. Artinya adalah amma yatasa'alun, tentang apa mereka bertanya, saling bertanya. Yatasa'alun kalau dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu ini mereka saling bertanya, saling menanyakan, bertanya samanya. Amma yatasa'alun, tentang apa mereka saling bertanya. Ai an ayyi syai'in yatasa'alu al-mukadzibuna bi yaumil qiyamah. Artinya adalah amma yatasa'alun,
ay syai'in yatasa'al mukadzibuna yaumil qiyamah. Tentang apakah mereka sang pendusta, orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an, tentang wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, mereka saling bertanya tentang hari kiamat, yaumil qiyamah. Wa ayatillahi wa kitabih. Mereka saling bertanya, saling menanyakan tentang hari kiamat dan tentang ayat-ayat Allah dan kitab-kitabnya. Thumma bayyana ma yatasaaluna anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mereka bertanya, orang-orang musyrik bertanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat berikutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka melalui wahyunya. Thumma bayyana ma yatasaaluna anhu faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Di sini 'anil naba'il 'azim, mereka bertanya tentang hari kiamat, yaitu 'anil naba'il 'azim, tentang hari yang agung, hari yang besar. 'Anil naba'il 'azim, tentang berita yang besar. Apa berita yang besar itu? Berita tentang hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, dan tentang hari kiamat itulah mereka berselisih, berselisih. Mereka berbeda pendapat dan lain sebagainya. Beliau melanjutkan, fa innal khabarul 'azim alladzi tala fihi naza'uhum fahum fihi baina mu'minin wa kafir. Maka sesungguhnya terhadap berita yang besar ini, mereka saling berdebat dan saling bertanya, berbeda pendapat sampai berkepanjangan debatan mereka. Fahum fihi bain, sehingga mereka di antara mereka ada yang yakin, ada yang mendustakannya, ada yang percaya, ada yang tidak. Takdziban wastib'adan liwuqihi, ada yang benar-benar mendustakan, bahkan mereka menyangka sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Begitulah. Itu tentang maksud dari ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian selanjutnya waqila, ini pembahasan secara umum tentang an-naba'ul 'azim, tentang ayat pertama. Waqila an-naba'ul 'azim huwal Qur'an. Apa maksud dari an-naba'ul 'azim? Berita yang besar. Yang pertama dikatakan waqila an-naba'ul 'azim huwal Qur'an. Yang pertama dikatakan bahwasanya maksud dari berita yang besar adalah pertama Al-Qur'an. Li'annahu yunbi'u 'anit tauhid. Karena kenapa? Karena Al-Qur'an memberitakan atau mengabarkan tentang sesuatu yang agung, yaitu tauhid, keesaan Allah, tentang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan wa tasdiqir rasul, dan tentang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wuqu'il ba'tsi wan nusyur, dan tentang terjadinya hari pembangkitan dan hari dikumpulkannya semua makhluk pada hari kiamat. Qala Ar-Raghib, Imam Ar-Raghib mengatakan, an-naba'u huwa al-khabaru dzul fa'idatil 'azimah. Imam Ar-Raghib mengatakan bahwasanya di sini kata an-naba maksudnya adalah berita yang mempunyai faedah yang besar, yang agung. Yahsulu bihi ilmun aw ghalabatuz dhann, yang dimana dengan berita yang besar ini, yang agung ini, kita mendapati ilmu dan ghalabatuz dhann. Wala yuqalu lil khabari naba'un, dan tidak dikatakan hanya dengan berita saja sesuatu yang naba, tapi yang dimaksud dengan naba di sini adalah berita yang besar. Hatta yatadammana hadhihi al-ashya' ats-tsalatsa wa yakunu shadiqan. Thumma tawa'adahum wa haddadahum biqaulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat selanjutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka, memperingatkan mereka, dan memperingati mereka, mengingatkan mereka orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla saya'lamun
thumma kalla saya'lamun. Di sini ada kalimat kata kalla. Beliau mengatakan harfu rad'in wa zajrin wa ibtali syai'in yasbiquhu ghaliban fil kalam. Nah, biasanya kata kalla ini menunjukkan sebagai kalimat yang untuk membatalkan perkataan mereka, untuk membantah perkataan kaum musyrikin yang telah mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan tentang hari kiamat, mendustakan tentang berita yang besar, tentang berita hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saya'lamun." Sekali-kali tidak mereka akan mengetahui, orang-orang musyrik yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hari kiamat. Pasti mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian Allah lanjut lagi menguatkan ayat sebelumnya dengan firman-Nya, "Tsumma kalla saya'lamun." Kemudian pastilah mereka akan benar-benar mengetahui hari kiamat. Kemudian yuradu bihi rad'ul ladzina yatasaaluna 'anil nabi'il 'azim. Ini sebagai pembantahan terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mereka di mana mereka bertanya-tanya, saling bertanya tentang hari kiamat. Benar enggak? Jadi enggak? Kenapa mereka bertanya-tanya seperti itu? Karena sebagian mereka mendustakan, tidak percaya dengan terjadinya hari kiamat. Yatasaaluna 'anil nabi'il 'azim. Wa ibtaluhu ma tadammanahu su'aluhum li'annahu amrun waqi'un la mahalah. Ini sebagai pembatalan atau bisa kita bilang ini untuk membantah apa yang mereka saling bertanya tentangnya, yaitu li'annahu amrun waqi'un la mahalah, karena sesungguhnya kejadian ini, berita yang besar ini, yaitu hari kiamat, amrun waqi'un la mahalah, sesuatu perkara yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Ini tentang hari kiamat. Kemudian di sini beliau mengatakan, ai kalla saya'lamun idza nazala bihimul 'adzab ma kanu bihi yukadzibun. Mereka akan percaya apabila mereka sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka dustakan, yaitu mereka mendustakan tentang hari kiamat, kejadian hari kiamat. Hina yus'ibuna ila nari jahannam, ketika mereka diantarkan ke jurang api neraka jahannam. Wa yuqalu lahum hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun. Nanti ketika setelah dimasukkan ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada mereka, hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka, rasakan neraka ini, allati kuntum biha tukadzibun, yang dulu kalian dustakan. Waqad karrara ar-rad'ah waz-zajr, thumma kalla saya'lamun, lil mubalaghah fi tasydid fil wa'id. Kemudian beliau menjelaskan makna dari thumma kalla saya'lamun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan sebagai lil mubalaghah, untuk benar-benar untuk melebihkan dalam at-tasydid, menguatkan fil wa'id, untuk mengeraskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjanjikan untuk mereka kepastian, yaitu pasti terjadi, bahwasanya hari kiamat pasti terjadi. Fahuwa wa'idun ba'dahu wa'id. Nah, dan ini adalah sebuah perjanjian atau janji dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi, ba'dahu wa'id. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian fawaidul ayat. Yang bagian ini beberapa faedah dari ayat-ayat yang tadi kita sudah bacakan tafsirnya. Baik, fawaidul ayat yang pertama adalah anna a'zama naba'in ja'a bihil Qur'anil kufar ibtalu uluhiyati asnamihim. Yang pertama, bahwasanya berita yang paling besar, yang paling agung, yang datangnya Al-Quran dengannya adalah, yang dibawa oleh Al-Quran, berita yang besar yang dibawa oleh Al-Quran kepada orang-orang kafir, yaitu ibtalu uluhiyati asnamihim, yaitu tentang
pembatalan ataupun pembatalan atau apa kita bilang tadi, untuk membantah dan membatalkan, meniadakan, membantah bagaimana orang-orang musyrik menjadikan Tuhan mereka adalah berhala-berhala. Wa itsbatu i'adati khalqi ajsamihim, dan berita yang kedua adalah tentang bagaimana Allah menetapkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan mengembalikan jasad-jasad mereka, mengembalikan seperti semula. Wa huma al-aslan alladzana athara takdzibahu wa inadahu wa takabbaru. Dan ini adalah yang dua ini yang dimana mereka mendustakan, yaitu tentang mentauhidkan Allah dan pembatalan kesyirikan mereka. Dan yang kedua, berita yang kedua adalah tentang hari kiamat, tentang bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dari kematian mereka, dan mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Baik pemirsa, itulah tadi pembahasan kita atau kajian kita yang singkat, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan umumnya untuk pemirsa channel 5 menit berfaedah. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.